Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Kita bertemu di ibadah sekolah minggu. Wih, tapi kok Mak Becky sendirian ya? Mak Becky panggil kakak-kakak sekolah minggu dulu ya. Mak Becky panggil Kak Nancy. Halo Mak Becky. Halo adik-adik sekolah minggu. Kedua, kita panggil Kak Paul. Hai Mak Becky. Halo Kak Paul. Hai adik-adik sekolah minggu. Selanjutnya, kita panggil Kak Depi. Halo Mak Becky. Halo adik-adik Kak sekolah Depi. minggu. Ya, kakak sekolah minggunya sudah lengkap. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelum ibadah, kita mau nyanyi dulu. Nyanyi lagu apa Kak? Cuip cuip pam pam pam. Ya, cuip cuip pam pam pam. Tanya sama-sama ya, adik-adik berdiri semua. Cuip 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 pam pam pam. Ya ya
Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu HKBP Jambi 1. Kita mulai ibadah minggu kita di rumah masing-masing. Sebelum kita mulai, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Adik-adik semua, kita akan mulai ibadah. Kita akan siapkan hati dan pikiran agar Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kak Becky, Ya? sendirian? Becky-nya mana? Oh iya, mana Becky ya? Becky! Becky! Ya mak, ya mak, ya mak! Kita mau ibadah dulu Amang ya? Kita mau ibadah dulu, siapkan hati dan pikirannya. Kita mau ibadah sama teman-teman di rumah. Oke mak! Kita mau ibadah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau bernyanyi. Bernyanyi apa kak? Kita bernyanyi Las Rohaku Lau Mamuji. Las Rohaku Lau Mamuji. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing aku dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskanlah Tuhanku kehausan jiwaku. Sama-sama kita mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu ini yaitu diambil dari titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sama-sama kita mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Satu minggu ini kita banyak melakukan dosa. Becky ada kesalahan gak Amang? Ada. Nah untuk itu kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau bernyanyi. Lagunya apa kak? Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat.
lakukan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel firman Tuhan pada minggu ini diambil dari 1 Raja-Raja 17, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberikan makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik semua, kita akan mengaku iman kita bersama-sama. Untuk itu kita mengangkat lagu pujian. Nyanyi apa kita, Becky? Hibur roh aku. Hibur roh aku ya kakak-kakak ya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Becky, kita mau mendengarkan cerita Alkitab minggu ini. Iya, Mak. Yang disampaikan oleh siapa, Kak? Yang disampaikan oleh Amang Pendeta Eka Putra Manalu. Kita mau bernyanyi. Nyanyinya lagu apa, Kak? Ku buka Alkitab lalu ku baca. Ku buka Alkitab. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Ayo. 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, Lalu ku baca. srek srek srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adikku semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih telah melindungi kami, dan pada pagi hari ini kami semuanya hendak mendengarkan firman kebenaran-Mu. Lindungilah kami ya Tuhan, buka hati dan pikiran adik-adik kami semuanya untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia melakukan firman kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Amin. Adik-adikku yang terkasih, firman Tuhan dalam kebaktian sekolah minggu yang dilakukan gereja kita pada hari ini Minggu 25 Oktober 2020 diambil dari Nats 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-14 sampai ayat ke-17. Mari adik-adikku semuanya buka Alkitabnya, 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ke-17. Saya akan bacakan kepada adik-adikku semuanya yang ada di rumah masing-masing, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan buat kita semuanya. Adik-adikku yang terkasih, siapa di antara kita yang sering membaca Alkitab bersama-sama dengan bapak, mama, abang, ataupun dengan adik? Yang pasti semuanya adik-adikku sudah barang tentu bersama-sama dengan bapak, mama, dan semua keluarga yang ada di rumah membaca Alkitab. Karena Alkitab adalah buku yang bersumber tulisan-tulisan serta karya kasih karunia Tuhan kepada kita semuanya, kepada adik-adikku yang saat ini menonton ataupun online daripada HKBP Jambi 1 itu. Nah, kepada adik-adikku semuanya, dari Alkitab ini kita akan mengetahui bahwa perintah-perintah Tuhan harus kita jalankan, dan ada juga perintah-perintah Tuhan yang harus tidak dijalankan untuk kehidupan adik-adikku semuanya. Demikian juga pada firman saat ini, Timotius rajin membaca Alkitab karena di dalam kehidupannya dia orang yang pintar, dia orang yang berhikmat. Semuanya itu diajarkan oleh opungnya dan mamanya. Namun sebelum Amang melanjutkan firman ini, mari kita lihat dulu fragmen singkat yang akan dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Mari kita lihat. Makan Pak. Makan Mak. Berdoa dulu kalian, Uli Tiur, sebelum makan tuh. Iya, berdoa kalian ya Mak. Iya Pak, Mak. Uli Tiur, jangan main HP terus kalian, baca Alkitab itu. Baca kalian Alkitab itu, ambil dari Alkitab itu ya Mak. Ya Mak. Atau piye? Ayat hari ini diambil dari 2 Timotius juga ayat 14. Pak
Di Alkitab ini dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci. Itu benar guru. Pas itu, pas. Tapi yang mengajarkan kami itu siapa, Mak? Siapa, Pak? Mama atau Papa kan sibuk. Pak, benar juga yang dikatakan guru kita ini. Mulai dari pagi sampai sore kita sibuk dengan pekerjaan. Malah lupa kita mengerjakan anak-anak kita. Benar itu, Ma. Nakku, itu semua benar. Tapi mulai hari ini Bapak berjanji, Bapak sama Mama akan mengajarkan kalian mengenai firman Tuhan. Kita akan makan, berdoa bersama-sama lagi ya. Adik-adikku semuanya, tadi sudah melihat fragmen singkatnya yang mengajarkan kepada adik-adikku bagaimana semua orang-orang yang ada di rumah, bapak, mama, dan juga adik-adikku harus rajin membaca Alkitab. Dan kepada orang tua kami, bapak, mama, daripada adik-adik kami sekolah minggu, kami sangat menyarankan kepada semua orang tua yang mendengarkan firman pada pagi hari ini untuk membantu adik-adik kami di dalam tumbuh kembang iman daripada adik-adik kami. Peran yang harus dilaksanakan oleh para orang tua dan juga menjadi perintah bagi orang tua dari Ulangan 6 ayat 7. Oleh sebab itu kami harapkan juga orang tua untuk membuka Alkitab, yang mana kita harus membuka Ulangan 6 ayat 7. Demikian firman-Nya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Itulah yang perlu Bapak Ibu, orang tua daripada anak-anak kami, perintah melalui peran daripada orang tua untuk mengajarkan Alkitab kepada adik-adikku semuanya, supaya tumbuh kembang imannya tetap teguh. Nah, begitu jugalah yang dilakukan oleh orang tua Timotius kepada Timotius itu sendiri, sehingga Timotius itu orang pintar, orang yang berhikmat, dan menjadi seorang pemimpin. Oleh sebab itu adik-adikku, Amang mau mengajak, dan orang tua juga saya ingin mengajak untuk tetap membaca Alkitab, supaya pesan firman Tuhan melalui ayat ke-14 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yang kini mengingat dan mengajarkan kepadamu. Itulah pesan yang pertama buat adik-adikku. Adik-adikku semuanya mungkin pada saat ini mau bertanya, apa itu hikmat? Dan pasti adik-adikku sudah barang tentu mau ingin berhikmat seperti Timotius, dan mau ingin pintar dan mempunyai iman yang teguh seperti Timotius. Oleh sebab itu, mari ajak bapak dan mama, mari orang tua juga mengajak anak-anak untuk belajar bersama, belajar di waktu saat daring sekolah dilaksanakan di rumah, belajar melalui kegiatan ibadah online yang dilakukan oleh gereja kita HKBP Jambi melalui Alkitab. Karena melalui Alkitab engkau akan belajar yang sangat bermanfaat oleh adik-adikku semuanya, untuk belajar mengetahui segala kehidupan ini, untuk mengakui kesalahan, untuk memperbaiki yang namanya perlakuan, kelakuan, tingkah laku kehidupan adik-adikku, dan untuk mendidik adik-adikku semuanya dalam kebenaran. Maka adik-adikku, rajinlah membaca, jangan malas membaca, karena dengan membaca adik-adikku dapat mengetahui jendela dunia ini. Karena
membaca adalah jendela dunia. Maka rajinlah membaca. Dengan rajin membaca buku-buku yang ada di sekolah ataupun Alkitab yang ada di rumah, maka adik-adikku semuanya menjadi orang yang berpengetahuan, orang yang berhikmat, dan memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pengajaran yang telah Tuhan berikan kepada kami semua, terkhusus kepada adik-adik kami yang mendengarkan firman kebenaran-Mu. Ajari mereka ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk tetap setia membaca buku-buku dalam kebaktian online yang dilakukan oleh gereja, baik itu Alkitab maupun buku-buku pelajaran yang telah diserahkan oleh sekolah. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap senantiasa menemani adik-adik kami yang di masa pandemi ini tidak bersekolah. Dan kami yakin dan percaya kepadamu ya Tuhan, adik-adik kami tetap senantiasa Engkau berkati melalui kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, berkati mereka dalam tumbuh kembangnya, mulai dari yang terkecil sampai yang sekolah SMP. Tuhan juga yang memberkati seluruh orang tua yang mendidik adik-adik kami, dan Tuhan yang memberkati seluruh pekerjaannya, sehingga para orang tua mampu menyekolahkan adik-adik kami ini ke jenjang yang lebih tinggi. Ampuni kami akan dosa kami, Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami. Amin. Kita bernyanyi dan kita kumpulkan persembahan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik semua, berikan yang terbaik ya. Becky udah siapkan persembahannya kan, Ama? Udah, Mak. Kamu nyanyi lagu apa, Kak Paul? Aku bawa dan ku berikan. Aku bawa dan berikan. Nyanyi sama-sama ya. Marilah kita semuanya adik-adikku untuk berdoa persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adikku semuanya. Terima kasih telah mengikuti firman Tuhan dan kebaktian online pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan adik-adikku yang berada di rumah. Shalom.